Sampai Banyuwangi, Ragam budaya lestari. Mojopahit, Singosari, Kediri, ayo rek guyub makarya, Jawa Timur tambah joyo. CTV 100% Dominan Jawa Timur, 100% menghibur rakyat makmur. CTP 100% gawe wong Jawa Timur. CTV 100% Jawa Timur. Yo ini Jawa Timur, ragam warna-warni jadi melebur. Hati terhibur kembali berkumpul menjadi satu. JTV Mantul mantulkan arti filosofi dari tanah Jawi, semua beraksi atur MC dan dedikasi, semua seni ada di sini. Jawa Timur pancen gone seni, Riok ludruk campur sari, teko Ngawi sampai Banyuwangi. ragam budaya lestari. Mojopahit, Singosari, Kediri, ayo rek guyub makarya, Jawa Timur tambah joyo. CTP 100% gone wong Jawa Timur. 100% menghibur rakyat makmur. CTV 100% gawe wong Jawa Timur. CTV 100% Jawa Timur. CTP 100% gone wong Jawa Timur. 100% menghibur rakyat makmur. CTP 100% gawe wong Jawa Timur. CTV 100% Jawa Timur. Halo apa kabar pemirsa, selain cuplikan informasi utama tadi, tim redaksi Pojok Jatim juga telah menyiapkan informasi penting untuk Anda. Saya Mema Saskia, berikut Pojok Jatim selengkapnya. Hujan yang melanda Banyuwangi membuat sungai Sukomade kembali meluap. Akibatnya, getek yang menggunakan seling 18 mili alat transportasi penyeberangan satu-satunya menuju Dusun Sukomade nyaris hanyut jika saja warga dan relawan tidak cepat mengamankan getek tersebut. Inilah getek alat transportasi satu-satunya menuju Dusun Sukomade, Desa Sarongan, Kecamatan Pesanggaran. Getek yang diikatkan pada seling 18 mili ini nyaris saja hanyut jika saja warga dan relawan banjir tidak segera datang untuk mengamankan. Getek ini satu-satunya merupakan transportasi alat penyeberangan yang dibuat hasil swadaya masyarakat. Jika saja getek ini benar-benar hanyut, tentu warga benar-benar terisolir lebih lama lagi. Walaupun kerap kali banjir, warga tidak terlalu kaget, lantaran banjir ini sudah kerap kali terjadi saat musim penghujan. Kok malah
Kepala Dusun Sukomade Ferry Navarro mengatakan jika memasuki musim banjir seperti ini, sudah dapat dipastikan selalu siaga agar benar-benar memastikan warga dalam kondisi aman. Selain itu juga selalu mengecek getek agar tidak ada warga yang nekat menyeberang saat banjir datang. Harapan warga jembatan segera dibangun di wilayah Sukomade agar lebih memudahkan warga untuk berlalu lalang dan tidak lagi harus melintasi sungai seperti ini. Kalau gedeknya nggak hanyut, cuman kemarin ketarik di tengah. Alhamdulillah tali pengikatnya masih kuat. Tali yang dihidupkan itu seling, terus tali yang dari gedek menuju seling itu tampar biru itu. Ya kalau kemarin banget tinggi banget, saya mau jangkau ke gedean langsung nggak bisa. Sungai-sungai kecil yang menuju ke gedean itu banjir semua, jadi motor nggak bisa lewat. Jadi nggak bisa jangkau ke gedean kemarin. Jadi di hutan itu meluap semua, terus di jalan itu dalam semua jalannya. Untuk logistik warga itu gimana Mas? Untuk masih mencukupi nggak kira-kira? Mungkin wis mulai menipis ya Mas, tapi ya sih ada lah. Kalau dua hari ke depan, 2-3 hari ke depan tidak ada. Alhamdulillah untuk kesehatan ya, normal lah, nggak ada masalah. Ada masalah. Ya. Ini ada bumil ini ya juga mau dipantau untuk kapan melahirkan gitu. Khawatir kalau harus dikirim ke bawah gitu, ke pustu terdekat. Dani Eka, JTV Banyuwangi. Uji coba makan siang bergizi gratis di sekolah kembali dilakukan di Banyuwangi. Kali ini uji coba dilakukan di Sekolah Dasar Negeri SDN 2 Karangbendo, Kecamatan Rogojampi, Banyuwangi. Sekitar 40 siswa menikmati sarapan pagi gratis dengan menu lauk ayam kecap, sayur tumis, dan tempe yang disajikan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Kabupaten Banyuwangi di ruang kelas masing-masing. Staf ahli Kodam 5 Brawijaya Kolonel ARM Budiono mengungkapkan uji coba sarapan dan makan gratis itu akan dimulai oleh pelajar PAUD dan kelas 4 SD untuk kemudian dilanjutkan oleh pelajar kelas 5 SD hingga SMA hingga merata ke sekolah di seluruh Jawa Timur. Untuk varian makanan yang disajikan kepada seluruh siswa, menurutnya sudah sesuai dengan petunjuk yang dianjurkan oleh pemerintah pusat. Meski demikian, sinergi antar stakeholder dapat turut mengontrol kualitasnya. Keterlibatan seluruh stakeholder yang ada mulai dari Dinas Kesehatan sampai Dinas Pertanian, bagaimana menyiapkan berbagai makanan dan susu di wilayah sekitar, serta pengaturan gizi tentu sudah melalui pengukuran yang tepat baik nabati maupun hewani dan juga akan menumbuhkan ekonomi sekitar. Jadi makan pagi dan siang gratis ini adalah yang pertama dari anak-anak PAUD sampai dengan kelas 4 ya Mbak Tiara. Kemudian untuk paginya, siangnya kelas 5 sampai dengan SMA. Itu skemanya seperti itu. Kemudian ini akan menyeluruh semuanya. Jadi ini akan dilaksanakan setiap harinya. Terus tadi kita udah meninjau juga tempatnya luar biasa dan itu nanti bisa digunakan apabila ada keadaan-keadaan yang mendesak, yang memerlukan bantuan dari kita semuanya, stakeholder yang ada. Apabila mohon maaf ya, tidak kita menginginkan bencana, kalaupun memang itu nanti ada, kita sangat siap. Ya, semuanya akan sangat siap. Jadi BPBD tidak perlu menyiapkan dapur lapangan, itu udah bisa kita gunakan. Perangkatnya sudah ada dari Mbak Tiara juga langsung siap. Dan pagi ini saya merasakan sendiri makannya juga seperti restoran apa? Seperti di hotel juga, seperti bintang kelas berapa ya? 5 ya, 5 enak. Walaupun mungkin perlu dibenahin, mungkin perlu ada kuahnya supaya tidak ini, kemudian yang lain juga semuanya akan berkelanjutan seperti itu.
Sementara Asisten Pemerintahan dan Kesra Pemkab Banyuwangi Muhammad Yanwarto Bramuda mengatakan pada uji coba tersebut Pemkab Banyuwangi juga melihat secara langsung mekanisme pendistribusian hingga memasak di dapur umum yang letaknya tidak jauh dari sekolah tersebut. Program ini akan meningkatkan gizi siswa dan harapannya dengan asupan gizi yang terjamin akan berdampak pada peningkatan kecerdasan siswa pula. Selain itu, hal ini juga akan berdampak pada peningkatan perekonomian sekitar. Pasokan bahan makanan akan dioptimalkan dipasok dari lokal sendiri dan ini akan meningkatkan kesejahteraan petani dan peternak serta warga sekitar. Ditargetkan awal Januari 2025 mendatang, program makan gratis bagi pelajar akan dapat diimplementasikan di seluruh sekolah dengan perkiraan penerima manfaat mencapai 12.000 siswa SD hingga SMA. Pemerintah daerah bersama jajaran forum pimpinan daerah Kabupaten Banyuwangi mengecek langsung bagaimana kesiapan program makanan gratis bagi anak-anak kita. Ini program Pak Presiden yang cukup luar biasa. Jadi kita akan tahu bagaimana proses mulai dari awal, sterilisasi, memasak, gizinya diukur semua. Dan ini tadi teman-teman melihat ini perkembangan progresnya cukup luar biasa. Kita optimis program ini akan berjalan untuk memenuhi gizi anak-anak kita. Semoga ke depan kader-kader kita, usia-usia muda, nanti akan menggantikan kita menjadi generasi Indonesia yang luar biasa dengan gizi yang dipenuhi mulai dengan program makanan gratis. Ya, kita lihat tadi bagaimana, ini kan terus berproses ya. Apa yang kita lihat hari ini bangunan kita juga apresiasi bagaimana pemerintah pusat cukup luar biasa menggenjot program ini dalam waktu pendek. Dan kita terus mendukung, insya Allah infrastruktur pemerintah daerah akan mensupport ya. Tidak hanya infrastruktur, tapi tentu dengan gerakan masyarakat. Ya ini kan menggerakkan ekonomi, nggak hanya makanan. Ada di sana ada tukang masak, ada bahan baku, yang semua kalau ini bisa diperoleh dari bumi Banyuwangi. Saya kira ekonomi Banyuwangi akan berputar. Ya ini kan masaknya tiap hari, maka rentang waktu ini tentu akan pergerakan ekonomi kita akan jauh luar biasa. Petani kita juga, peternak kita, ya kan. Sayur-sayur juga akan bisa berkontribusi kepada pemenuhan ini. Saya kira ini program bagus dan pemerintah daerah akan mensupport termasuk mungkin dukungan infrastruktur kekurangan dari apa yang diprogram oleh pemerintah. Handoko Kusumo, JTV Banyuwangi. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. Hai, bingung mau cari tempat liburan yang nyaman dan lengkap? Ini dia jawabannya. Hanya di Andokan Waterpark. Ya, tempat liburan dengan suguhan alam yang menyejukkan ditambah dengan wahana yang begitu lengkap. Mulai dari air terjun yang indah, kolam renang dengan air yang murni, ditambah dengan fasilitas yang lengkap mulai waterpark, waterfall, hingga roof dan spot foto yang instagramable. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan orang tercinta Anda datang di Andokan Waterpark. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. Mau cari rumah dengan nuansa mewah, asri, nyaman, dan strategis hanya di PT Sanjaya Mitra Makmur. Pengembang perumahan komersil Sanjaya Residen. Lokasi strategis, kualitas terjamin. 5 menit ke bandara, 5 menit ke Pasar Rogo Jambi, dan 3 menit ke kampus Poliwangi.
Beli rumah di Sanjaya Residen kini tak lagi mahal. Bisa bayar tunai dan KPR dengan DP 10% dari harga. Anda sudah bisa memiliki rumah yang Anda impikan. Ingat, unit terbatas, hanya 60 saja. Perum Sanjaya Residen tersedia mulai tipe 45, 84, 5496, 60 110, dan 75 125. Tersedia juga fasilitas umum mulai dari sarana olahraga, taman bermain anak, RTH, musola, dan lain-lain. Tunggu apa lagi? Segera dapatkan rumah impian Anda hanya di Perumahan Sanjaya Residen. Perumahan Sanjaya Residen, harga terjangkau, kualitas terjamin. Banyuwangi dipercaya menjadi tuan rumah penyelenggara Anugerah Bangga Wisata Indonesia atau ABBWI dan Anugerah Bangga Buatan Indonesia atau ABBI 2024. Puncak acara yang diinisiasi Kementerian Pariwisata, Kementerian UMKM, dan Lembaga Penjamin Simpanan ini digelar meriah di Gelanggang Seni Budaya Gesibu, Taman Belambangan. Wakil Menteri Pariwisata Niluh Puspa turut hadir dalam memberikan apresiasi kepada Banyuwangi. Menurutnya, Banyuwangi memiliki beragam keunggulan pariwisata, mulai dari wisata alam, budaya, fashion, hingga kuliner. Banyuwangi dipilih sebagai tempat pelaksanaan ABBWI, ABBBI 2024 karena kabupaten ini merupakan pemenang tahun sebelumnya. Bupati Banyuwangi Ipuk Fesyandani mengaku bangga daerahnya menjadi tuan rumah ABBWI, ABBBI 2024. Banyuwangi memiliki beragam potensi wisata yang terus dikembangkan melalui inovasi dan Banyuwangi Festival atau BIFES, dan ajang ini menjadi ajang promosi wisata. Dalam kesempatan tersebut, Kemenpar juga menganugerahkan Geopark Ijen sebagai UNESCO Global Geopark terbaik di Indonesia. Geopark Ijen yang membentang di kawasan Gunung Ijen, Pantai Pulau Merah, dan Taman Nasional Alas Purwo ini dinilai memiliki kekayaan geosite, biosite, dan cultural site yang lengkap. Kompetisi positif bagi seluruh pihak di bidang pariwisata dan UMKM untuk memajukan pariwisata nasional. Bangga berwisata di Indonesia. Wisata di Indonesia itu tidak hanya soal destinasi, tapi soal UMKM, soal kehidupan masyarakat sekitar yang semuanya dapat manfaat. Budayanya semua juga bisa dapat manfaat. Kulinernya, kalau misalnya baju, kain itu kan bagian daripada kekayaan keindahan budaya masing-masing daerah. Ya. Dan dengan adanya pariwisata, UMKM akan tumbuh. Jadi kita harus selalu promosikan UMKM di setiap daerah. Ada Pak, tadi belum masuk ya. Oke. Handoko Kusumo, JTV Banyuwangi. Tim Persewangi Banyuwangi mulai melakukan latihan pasca ditinggal pelatih utama Syamsuddin Batola yang meninggal dalam kecelakaan di Tol Probolinggo Pasuruan. Dalam latihan rutin tersebut, pemain mengenakan pita hitam dan juga warnai isak tangis pemain. Duka mendalam masih sangat dirasakan oleh pemain Persewangi Banyuwangi. Itu terlihat dalam sesi latihan para pemain mengenakan pita hitam di lengan kanan sebagai rasa duka mendalam, dan juga banyak dari mereka meneteskan air mata karena belum benar-benar bisa menghilangkan sosok pelatih Syamsuddin Batola. Latihan yang dipimpin pelatih Alung ini sebagai tanda penghormatan kepada pelatih Syamsuddin Batola, dan saat pertandingan mendatang mereka optimis meraih poin maksimal yang tentunya poin tersebut akan dipersembahkan kepada pelatih utama yang sudah tiada. Kapten tim Persewangi Anis Mujiono, sosok pelatih Syamsuddin Batola, tidak bisa dihilangkan dari ingatan rekan-rekan timnya lantaran sosok pelatih yang menyerupai sosok ayah bagi mereka, dan motivasi-motivasi yang diberikan akan selalu diingat. Kami merasa sangat kehilangan, Mas, karena selama kami kumpul 2 bulan ini pelatih sangat baik ke kita, terus sangat sabar dalam melatih kita, sangat sabar, jarang sekali beliau marah. Apalagi ke anak muda itu sangat mendidik beliau. Beliau menekankan disiplin, terus akhlak, attitude yang baik. Jadi kami selalu diajarkan, ditekankan hal itu, Mas.
Jadi ya intinya kami sangat kehilangan. Beliau bukan cuma pelatih buat kami Mas, beliau juga orang tua, seorang bapak buat kami, mengayomi, mengajari hal-hal yang baik buat kami. Jadi ya kita seperti kehilangan orang tua Mas. Waktu pertandingan besok kita kemenangan akan didedikasikan buat beliau. Insya Allah pemain akan semakin semangat dengan ini untuk kemenangan buat beliau. Soalnya cita-cita beliau kan biar kita bisa naik ke kasta yang lebih tinggi. Insya Allah kita akan mewujudkannya Mas. Dani Eka, JTV Banyuwangi. Persewangi Banyuwangi akan bersaing di Grup A kompetisi sepak bola Liga 4 Jawa Timur yang rencananya akan dimulai pada awal tahun 2025. Kepastian ini didapat setelah manajer meeting yang diselenggarakan Asosiasi Provinsi Asprof PSSI Jawa Timur di Surabaya, di mana hasil drawing menempatkan Persewangi satu grup dengan Banyuwangi Putra, PSSS Situbondo, dan Persebo Muda Bondowoso. Rudi Hartono Latif, Humas Persewangi Banyuwangi menjelaskan bahwa Liga 4 Jawa Timur 2025 akan diikuti oleh 66 tim yang terbagi dalam 14 grup. Berdasarkan hasil drawing, Persewangi berada di grup A bersama PSSS Situbondo dan Persebo Muda Bondowoso. Dengan tergabungnya dalam grup A, Persewangi akan menghadapi persaingan sengit dari tim-tim asal daerah tetangga. Pertandingan derby melawan Banyuwangi Putra tentu akan menjadi laga yang paling ditunggu-tunggu oleh para pecinta sepak bola Banyuwangi. Manajemen Persewangi sendiri sudah menyiapkan tim ini sekitar 3 bulan. Dan target utama Persewangi adalah lolos dari fase grup dan bisa promosi ke Liga 3. Asprof PSSI Jatim juga menunjuk Persewangi sebagai tuan rumah yang bakal menggunakan stadion di Ponegoro untuk menghelat beberapa pertandingan grup A Liga 4 Jawa Timur. Rencananya pertandingan perdana bakal diselenggarakan pada 6 Januari 2025. Dengan status tuan rumah, Persewangi memiliki keuntungan lebih. Dukungan penuh dan supporter fanatik diharapkan mampu mendongkrak semangat juara Laskar Belambangan. Handoko Kusumo, JTV Banyuwangi. Assalamualaikum. Kabar teh. Assalamualaikum. Teh. Jangan rame. Pak RT-nya lagi sakit. Sakit apa? Itu loh yang lakratku. Nggak bisa itu loh, gak jelas itu. Masa? Itu namanya rabun. Iya. Kan nggak bisa melihat itu sih. Nah iya itu. Tadi saya dikira istrinya. Bosnya. Yang benar gitu. Iya. Cuma samanya mau perlu apa? Ini saya mau perlu. Ada tanda tangannya. Saya butuh tanda tangan saya. Nah, siapa kok ame-ame? Kok malah jelek ame-ame. Efek dari saya. Ini Pak Sakrip, Pak RT. Bukan. Saya bilang apa tadi? Saya deh. Oh, sebelah sini. Rip. Ya, saya sakit, Rip. Kamu sudah nggak jadi haji, Rip. Maksudnya? Kok nggak hijau? Ini hijau Pak RT. Ini saya masih seragam hansip. Saya sekarang itu kebun ayam. Kalau ayam saja nggak rabun, Rip, malu saya sama ayam. Ya udah. Terus Pak RT rencananya mau kemana ini? Kok pakai ini? Saya sebenarnya kan mau ke rumah sakit, tapi saya kan nggak punya GPS. BPJS Pak RT. BPJS kok gini? Saya nggak lengkap ngurus. Saya ini
punya kenalan orang spesialis itu. Tabib Mr. Akbar Khan. Pengobatan segala macam penyakit mata. Tanpa operasi? Tanpa operasi. Soalnya saya nggak punya surat-surat. Kita sama operasi zebra. Mudah tanpa operasi. Pengobatannya seperti apa? Nah, seperti ini. Nih. Kini telah hadir pakar solusi sehat Tabib Mr. Akbar Khan. Tabib Mr. Akbar Khan adalah satu-satunya pengobatan Sinsi dari India yang sangat ahli mengobati berbagai macam penyakit mata tanpa operasi seperti mata katarak, tumor mata, dan yang berkacamata min atau plus dapat disembuhkan tidak berkacamata lagi tanpa operasi. Pengobatan Tabib Mr. Akbar Khan juga sangat ahli mengobati berbagai macam penyakit luar dan dalam seperti kanker rahim, kanker payudara, stroke, diabetes, dan lain-lain. Metode penyembuhan dengan cara baru menggunakan alat canggih, tercepat dan mujarab dengan teknologi baru, metode terapi ilahiyah, akupuntur, dan biolistrik yang sangat efisien dan efektif. Nah, itu Pak RT. Bukan udah sembuh. Ini tidak pernah ngobrol itu. Ih. Assalamualaikum. Salam. Tak cari-cari di kandang ayam, datangnya di sini. Ya ayam. Nah, gimana Pak? Wah, luar biasa. Saya lupa mau mengucapkan terima kasih. Ternyata luar biasa. Gimana? Yang di Tabib Mr. Akbar Khan gimana? Luar biasa. Langsung melihat saya jelas, saya bisa ngaji, bisa lihat kitab kuning lagi. Gak ada operasi kan? Gak ada. Itu kata saya. Dan biayanya terjaga. La. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pehili khabat hai bakhad bakhad syukriya. Tu Allah subhanahu wa ta'ala bakwan hai ormeritus tu mubarak talege. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu di mana saja berada yang menderita penyakit mata maupun penyakit kronis luar atau dalam, dan apapun keluhan penyakit Anda, insya Allah kami dapat mengobatinya. Percayakan kesehatan Anda pada kami, Pusat Pengobatan Tabib Mr. Akbar Khan. Likuli da'in dawa'un, setiap penyakit itu ada obatnya. Ma anjalallahu min da'in illa anjalallahu syifaan. Allah tidak menurunkan penyakit kecuali Dia pula menurunkan obatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segera jika Anda ingin sehat, hubungi pengobatan Tabib Mr. Akbar Khan. Praktek menetap Jalan Raya Style nomor 786, depan SMA Muhammadiyah 2, Genteng, Banyuwangi, Jawa Timur. Handphone 081 559 951 786 dan 081 334 567 786. Hati-hati terhadap penipuan. Tabib Mr. Akbar Khan tidak melayani pengobatan keliling, praktek menetap, dan tidak membuka cabang. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. Bakso Kres, baksonya istimewa, siap memanjakan selera Anda. Tersedia aneka pilihan bakso. Bakso biasa, bakso jumbo, bakso iga, bakso telur, bakso urat, bakso guna-guna, dan sop balungan. Dan masih ada lagi pilihan lainnya. Bakso Kres berada di Jalan Raya Gerajakan, Purwoharjo, Banyuwangi. Buka dari jam 8 pagi hingga jam 9 malam. Mari ajak keluarga dan teman menikmati bakso Kres. Baksonya istimewa, tempatnya nyaman, dan tersedia aneka pilihan. Kalau bicara bakso,
ya terus baksonya. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. Teman Sehati adalah best butik termurah, ternyaman, dan kekinian yang ada di Kota Genteng. Butik Teman Sehati bisa Anda kunjungi di Ruko R9 Madania Genteng. Dengan pelayanan yang ramah dan produk yang sangat lengkap, mulai dari baju, selingpun, rok plisket, dan crop rajut. Tak hanya itu, soal harga rata-rata di bawah Rp50.000. Terlebih lagi, setiap pembelian di butik Teman Sehati selalu mendapatkan bonus. Ayo, dapatkan voucher belanja. Cukup datang di butik Teman Sehati. Dan untuk mendapatkan voucher, tidak harus membeli. Buruan belanja di butik Teman Sehati. Hanya Teman Sehati yang paling mengerti. Pemirsa, Probolinggo dikenal sebagai kota mangga dan anggur. Hanya saja tanaman anggur saat ini nyaris punah. Dengan kondisi tersebut membuat komunitas pembudidaya anggur Probolinggo berinovasi membuat minuman berbahan dasar anggur, mulai dari jus anggur, sirup, hingga wine. Seperti produksi minuman yang satu ini, berikut laporannya untuk Anda. Siapa yang tidak mengenal buah anggur? Buah yang berasal dari salah satu tanaman perdu merambat ini merupakan ikon dari Probolinggo, selain buah mangga. Selain bisa dikonsumsi langsung, buah kaya nutrisi ini bisa diolah menjadi minuman yang menyehatkan. Di tangan Hari Purwanto, 53 tahun, warga Kelurahan Kanigaran, Kota Probolinggo, yang juga anggota komunitas pembudidaya anggur Probolinggo, buah anggur bisa dijadikan aneka minuman seperti jus anggur, sirup anggur, hingga wine. Untuk membuat minuman jus misalnya, dari 10 kg anggur bisa menghasilkan 7 liter jus anggur. Langkah pertama proses pembuatan yakni dengan cara memeras anggur menggunakan mesin penggiling. Baru proses berikutnya memeras dengan cara menekan air anggur menggunakan alat bertekanan angin. Tahapan berikutnya, cairan perasan anggur dites kadar gula dan keasaman terlebih dahulu. Jika cocok, cairan tersebut dimasukkan ke dalam alat pemanas. Perlu waktu sekitar 15 menit memanaskan cairan anggur dengan suhu 75 derajat Celcius. Langkah terakhir adalah pengemasan. Ada yang menggunakan botol dan ada yang menggunakan gelas. Jauh sih menurut saya dari minuman rasa anggur yang lain, tapi untuk aromanya rada mirip. Ini lebih manis, terus tidak ada, mungkin karena belum terfermentasi ya, tidak ada rasa yang terlalu atau sakit gitu di lidah, enggak. Seperti jus-jus pada umumnya aja. Ya. Sempat ada kekhawatiran nggak karena ini kan terbuat dari anggur gitu? Oh enggak, karena ya itu rasanya tadi kan biasa kalau minuman-minuman yang agak kuat beralkohol itu kan sakit atau panas gitu ya? Panas gitu, ini enggak. Atau minuman bersoda gitu, enggak, beda sensasinya. Kayak jus-jus pada umumnya aja. Berarti seperti minum makan anggur aslinya ya? Iya, anggur aslinya kayak di jus gitu aja. Ide awal komunitas pembudidaya anggur Probolinggo ini membuat minuman berbahan dasar anggur agar petani Probolinggo kembali menanam tanaman anggur seperti yang pernah jaya tahun 80 hingga 90-an. Ini muncul dari rasa keprihatinan kami semua dengan kondisi yang real di Probolinggo. Jadi yang pertama, ikon anggur ini hanya nama saja, tetapi anggurnya ini tidak ada. Produk untuk saat ini
saya prioritaskan minuman karena memang minuman ini kan familiar terhadap kita semua, iklim tropis panas ya, yang cocok ya minum yang seger-seger nah gitu. Jadi ada jus anggur, ada brem, kemudian ada sirup anggur nah gitu. Kita sudah konsep semuanya, sudah jadi semuanya. Untuk tahap selanjutnya mungkin pemasaran seperti apa? Ya, saya harapkan ini proses pengajuan perizinan sedang berlangsung dan cepatnya saya akan launching produk ini dan saya ingin bahwa produk-produk yang kita buat di sini ini menjadi idola. Bagaimana pemirsa tertarik dengan minuman berbahan anggur ini? Bila berkunjung ke Probolinggo, jangan lupa membeli buah anggur sekaligus dengan aneka minuman olahnya. Farid Fahlevi, CTV. Seorang ibu rumah tangga di Lumajang nekat mengakhiri hidupnya dengan menceburkan diri ke Sungai Bondoyudo. Petugas BPBD Kabupaten Lumajang menerjunkan 2 perahu karet untuk mencari korban. Seorang ibu rumah tangga yang bernama Sunaria 55 tahun, warga desa Yosowilangun Lor, Kecamatan Yosowilangun, Lumajang, nekat mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri melompat ke Sungai Bondoyudo, desa Yosowilangun Kidul, Kecamatan Yosowilangun, Lumajang. Ibu 2 anak tersebut diketahui diduga memiliki persoalan dengan keluarga, sehingga memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Persoalannya sepele, gawe ngobong larang di rumahnya, terus yang ngobong itu suaminya. Nah, kok kurang cocok oleh Mbak Sunaria itu geger, geger kok. Sing lanang itu Yasinan, ibunya Bu Sunaria itu keluar, terus semalam tidak pulang. Akhirnya pagi bingung pada mencari semua permilikan. Sampai sekarang itu kok ketemu, ternyata ada informasi, ada yang mengetahui orang Yosukidul bahwa itu meloncat ke itu memang sengaja lompat atau gimana Pak? Memang sengaja lompat itu memang sengaja itu. Petugas BPBD Kabupaten Lumajang yang mendapatkan laporan orang hanyut tenggelam di sungai langsung menuju ke lokasi. Dengan mengerahkan 20 orang personil serta 2 unit perahu karet, petugas BPBD melakukan pencarian terhadap korban. Kita di Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Lumajang ini menerima laporan tentang warga Yosowilangun Lor, khususnya Dusun Bulatal yang terbawa arus Sungai Bondoyudo. Ada berapa personil yang dikerahkan? Untuk saat ini kita kerahkan sekitar 20 personil dari BPBD dan nanti akan dibantu dari Basarnas Pos Jember. Sementara potensi yang lain ini ada Bankom 737 Yosowilangun, kemudian ada Babinsa, Polsek Yoso, Koraka Desa, juga dari teman-teman Yosowilangun bersatu. Ada berapa perahu karet yang diturunkan? Saat ini kita akan turunkan 2 unit politelin untuk penanganan awal. Petugas BPBD Kabupaten Lumajang akan melakukan pencarian di lokasi korban menceburkan diri hingga radius 7 km. Hingga Jumat sore korban masih belum ditemukan oleh petugas BPBD Kabupaten Lumajang. Yongki Nugroho, CTV. Pagi, mentari belum bangun hingga mentari cerah. Menyambut langkah para taruna, mulai dari Wisma, kami siapkan seluruh jiwa raga. Kami sambut penuh semangat dengan dedikasi tinggi, mengemban amanah disertai doa orang tua. Mengarungi lautan ilmu global tiada batas, tetap berdasarkan karakter Pancasila dan berwawasan kebangsaan budaya, serta kebayangkaraan dengan mengedepankan Apta Sigra Nuraga, berpikir cerdas, bertindak cepat, kreatif, inovatif, kompetitif, dan bermartabat. SMA Taruna II Bayangkara
Sekolah Kebanggaan Taruna seluruh Indonesia siap mengukir prestasi berlandaskan iman dan takwa, penuh disiplin, memegang toleransi, semangat melakukan daya juang, penuh kemandirian berdasarkan pembelajaran, pelatihan, dan pengasuhan. Di sini, dari Banyuwangi, Jawa Timur, dari Smadatara, kami ditempa di Kawah Chandra di Muka. Kami siap menjadi taruna yang cerdas, tangkas, hebat, dan kuat untuk berkompetisi, mengarungi berbagai tantangan, melintasi berbagai rintangan di medan apapun juga, di tempat manapun berada, siap menjadi taruna yang meraih prestasi mengharumkan bangsa. Smadatara, sekolah favorit taruna seluruh Indonesia, membuktikan diri sebagai sekolah terbaik yang menjadi sarana untuk meraih cita-cita bagi taruna yang ingin meneruskan pendidikan lebih tinggi lagi, baik di Akpol, Akmil, kedinasan maupun perguruan tinggi lainnya di seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur, adalah salah satu di antara 5 sekolah taruna yang bermitra dengan Bayangkara atau kepolisian. Keunggulannya di sekolah ini adalah menanamkan karakter, anak tertib, disiplin, baik karakter religi maupun karakter nasionalis. Anak di sini diberikan materi-materi terkait dengan kebayangkaraan dan juga terintegrasi pada kurikulum Merdeka. Oleh karena itu, dengan moto Apa Sigra Nuraga, kami ingin menciptakan generasi yang cerdas, generasi yang cermat atau presisi, dan juga generasi yang terengginas. Oleh karena itu, kami berharap para alumni nanti senantiasa dapat diterima, baik di sekolah kedinasan sipil maupun kedinasan TNI dan Polri, maupun untuk melanjutkan kuliah. Oleh karena itu, kelebihan kami adalah memberikan karakter tersendiri di anak-anak untuk bisa menyambut masa depan yang lebih gemilang. Kiranya ini harapan kami sebagai kepala sekolah, tentu dengan sederet program sekolah akan memadukan antara program pengajaran dan program pengasuhan. Terima kasih, Smadatara, jaya, 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 luar biasa. Taruna berprestasi bukan hanya bidang akademik. Keterampilan pun kini jadi tuntutan. Fasilitas olahraga disediakan. Taruna sudah membuktikan menjadi yang terbaik di berbagai cabang, salah satunya cabang panahan. Ketinggalan cabang olahraga lain juga diselenggarakan, baik olahraga ketangkasan, olahraga permainan, bahkan bela diri berbagai cabang perguruan menjadi salah satu peminatan yang banyak menjadi pilihan. Bahkan, di antara banyaknya kegiatan tatap muka, tidak meninggalkan kebudayaan. Salah satunya, seni tari pun jadi pilihan. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru.
PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. Mutiara Hati akan terlahir dari hidup keluarga yang terencana. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana berkomitmen memberikan edukasi dan pelayanan bagi masyarakat Banyuwangi untuk mempersiapkan kehidupan yang terencana. Dimulai dari masa muda, masa remaja, diberikan perbekalan untuk mempersiapkan kehidupan baru ke depan dengan lebih baik dalam ikatan satuan generasi berencana. Memberikan ruang diskusi dan konseling calon pengantin agar terlahir generasi sehat, cerdas terhindar stunting, selain juga pemberdayaan kelompok masyarakat dalam rangka percepatan penurunan angka stunting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bupati Banyuwangi mengajak kepada seluruh masyarakat Banyuwangi untuk mari kita bersama-sama menurunkan angka stunting dengan berperan aktif mewujudkan keluarga yang tangguh. Khususnya kepada para calon pengantin, ibu hamil, ibu yang telah melahirkan, serta orang tua yang memiliki bayi kurang dari 1000 hari. Mari kita perhatikan gizi dan tumbuh kembang buah hati kita, dan sebisa mungkin kita menghindari 4T dalam melahirkan. Terlalu muda, terlalu dekat, terlalu banyak, dan terlalu tua. Upayakan untuk menjadi akseptor jangka panjang, seperti halnya MOP, MOW, implan, dan IUD, sehingga bisa membangun keluarga yang terencana. Ayo cegah stunting, menuju Banyuwangi Zero Stunting. Cegah stunting itu penting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjadi keluarga yang terencana dan mantap dengan mengikuti program MKJP, metode kontrasepsi jangka panjang, baik berupa IUD, implan maupun MOP dan MOW, serta tetap menjaga keluarga lansia sehingga menjadi lansia yang tangguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Yudis. Saya peserta MOP pada tahun 2012 yang lalu. Dan insya Allah sampai sekarang saya mengikuti MOP itu tidak ada kendala apa-apa dan tidak mengganggu kesehatan. Bahkan sampai saat ini menambah keharmonisan keluarga saya. Dan di Banyuwangi ini sudah ditangani oleh ahli. Jangan takut, jangan ragu lagi untuk mengikuti MOP. Di Kabupaten Banyuwangi, MOP mulai disegani dan mulai banyak disukai oleh masyarakat karena dengan MOP itu bisa membantu kesejahteraan keluarga, bisa menunjukkan kesetiaan kepada pasangan kita. Monggo masyarakat di Banyuwangi ikut serta MOP supaya MOP di Banyuwangi bisa memasyarakat dengan baik. Hujan deras selama sekitar 2 jam mengakibatkan sejumlah ruas jalan protokol di kawasan Kota Jember terendam banjir. Banjir dengan ketinggian 1 meter juga merendam kantor Bawaslu, hingga mengakibatkan beberapa dokumen penting tak terselamatkan. Salah satu titik lokasi bencana banjir di sejumlah ruas jalan protokol Kota Jember terlihat di Jalan Lejen Suprapto, Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Sumbersari pada Sabtu sore. Banjir setinggi kurang lebih 1 meter membuat arus lalu lintas di lokasi ini lumpuh. Banyak pengendara motor yang berbalik arah melewati jalan alternatif. Selain di Jalan Lejen Suprapto, banjir setinggi 50 cm juga menggenangi kompleks kantor Bawaslu di Jalan Dewi Sartika, Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Kaliwates. Genangan air di kantor Bawaslu membuat sejumlah dokumen penting rusak dan tidak bisa terselamatkan akibat terendam banjir. Banjir disebabkan buruknya saluran drainase sehingga tidak mampu menampung air saat curah hujan tinggi dan berlangsung cukup lama. Nah, ini di musim penghujan di bulan Desember ini kantor kami ini banjir yang kedua kalinya. Kemarin beberapa yang lalu juga banjir ini karena ada sistem drainase
di sekitar kantor yang luapan dari beberapa wilayah tidak bisa menampung, akhirnya terimbas di kantor kami, di kantor Bawaslu Kabupaten Jember. Sampai ketinggian berapa ini Pak? Kalau di kantor semata kaki, tapi kalau di luar bisa sampai 20-50 cm, terutama di jalan raya. Dan untuk berkas-berkas, beberapa berkas yang penting sudah kami amankan menggunakan kontainer box, tapi ada beberapa berkas yang tidak bisa terselamatkan, dan kami akan melakukan pengecekan terkait berkas-berkas apa yang terendam air. Itu aktivitas gimana Pak? Hari gimana, Pak? Kalau aktivitas, karena kebetulan ini hari libur, aktivitas terutama teman-teman kantor ini tidak ada, dan tapi ya beberapa hari yang lalu ini karena turun hujannya sore, ya terpaksa teman-teman harus ekstra untuk mengeluarkan air di. Agar banjir genangan lekas surut, warga sekitar bergotong royong membersihkan sampah yang menyumbat saluran drainase menggunakan peralatan seadanya. Lutfi Kurahman, JTV. Diguyur hujan lebat, jembatan penghubung dua dusun di Kecamatan Kapongan, Situbondo ambruk. Akibatnya akses jembatan mengganggu aktivitas warga dan kendaraan roda 4 serta roda 2 tidak bisa melintas. Faktor usia serta pondasi jembatan tergerus air sungai diduga menjadi pemicu ambruk. Seperti inilah jembatan sepanjang 15 meter, lebar 3 meter di Dusun Ardani, Desa Peleyan, Kecamatan Kapongan ambruk. Jembatan penghubung Desa Wonokoyo roboh pada Sabtu pagi pasca wilayah Kecamatan Kapongan diguyur hujan lebat. Tampak kedua pondasi penahan jembatan hampir seluruhnya runtuh ke dasar sungai tersebut. Akibat peristiwa bencana ini berdampak kepada warga serta kendaraan tak bisa melintas. Subaidah, warga dusun Kampung Ardani mengatakan jembatan ambruk terjadi pada Sabtu pagi. Beruntung tidak ada korban jiwa saat jembatan penghubung Desa Wonokoyo ambrol. Tadi pagi, sekitaran jam 7. Tahu penyebabnya kenapa juga? Enggak tahu ya, itu soalnya kan batunya penahannya yang berjatuhan. Oh, awalnya Mbak. Iya. Terus? Sampai gugur kayak gitu dah. Ada orang yang melintas waktu itu Mbak? Enggak ada, pas nyampe ke barat, roboh dah. Roboh. Itu jembatan tahun berapa juga? Baru atau lama? Lama, itu perkiraan berapa tahunan? Pertama. Antara 10-an dah. 10 tahunan. Iya. Tidak pernah, sungainya tidak pernah banjir atau gimana Mbak? Ya banjir kalau banjir. Pernah naik ke atas jembatan kan banjirnya waktu itu. Tapi tidak sampai kayak gini. Faktor jembatan termakan usia dan pondasi yang sering tergerus air sungai diduga menjadi pemicu jembatan ambrol. Jembatan itu ambruk yang disebabkan oleh guyuran hujan yang sangat deras terus-menerus mulai pagi sampai sore kisaran jam 7. Itu bawah jembatannya terkikis atau gimana Pak? Kalau jembatannya tidak terkikis, jembatan itu tidak terkikis mungkin karena usia jembatan itu ambrol. Yang ambrol itu yang terjadi pada pondasi jembatan atau landfoot. Dampak jembatan tak bisa dilintasi, kendaraan baik roda 4 maupun roda 2 terpaksa berputar arah. Sementara bagi warga sekitar memilih melintasi aliran air sungai hanya untuk menyeberang. Andi Nurholis, JTV. Informasi tadi sekaligus menutup Pojok Jatim pada hari ini. Saya Memang Saskia beserta seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa.
PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. Bagi Anda masyarakat Banyuwangi yang mengutamakan kesehatan, berlangganan Pudam Banyuwangi, minum air berkualitas solusi cerdas, menjaga keluarga tetap sehat, terhindar dari stunting. Mengkonsumsi air Pudam jadi pilihan. Air Pudam teruji secara laboratori, karena Pudam melayani dengan penuh dedikasi. Senyum pelanggan adalah senyum kami. Pudam berkomitmen menyediakan air berlangganan yang memenuhi kelayakan standar kesehatan. Pudam, perusahaan umum daerah air minum, dikelola dengan profesional, terbukti tetap juara nasional, berkompetisi di antara ratusan BUMD seluruh Indonesia. Pudam Banyuwangi membuktikan tetap unggul dan nomor 1 secara nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdurrahman, Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Inilah suasana kita berada di sumber yang dimiliki oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Namanya Sumber Gedor. Sumber ini dibangun pada tahun 1927. Dan ini adalah bagian dari cagar budaya yang dimiliki oleh pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi. Dan tumbuhan-tumbuhan yang ada di sini, tumbuhan yang masih beraneka macam, dan ini dipertahankan untuk menjaga kelestarian dan sumber daya air yang dikelola oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Sumber yang dikelola dan didistribusikan kepada masyarakat Banyuwangi ini luar biasa, karena ini sudah terpilih sedemikian rupa, sangat jernih, sangat dingin, dan kandungan-kandungan naturalnya ini luar biasa. Karena target kami yaitu bukan hanya sekedar memberikan suatu pelayanan maksimal terhadap kebutuhan air, tetapi juga menjaga tentang kualitas yang pada akhirnya ini muaranya adalah kesehatan masyarakat Banyuwangi. Maka dengan demikian, air yang dikelola oleh Banyuwangi adalah untuk kemakmuran, kesejahteraan, dan juga untuk kesehatan. Kami atas nama keluarga besar Pudam Banyuwangi mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati masyarakat dan khususnya pelanggan Pudam Banyuwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berlangganan Pudam menyiapkan hidup sehat di masa depan. Air Pudam terbukti dan teruji kualitasnya. Nah, bagi Anda yang mengutamakan kesehatan, berlangganan air Pudam menjadi solusinya. Segeralah pasang sambungan baru dengan berlangganan air Pudam. Saya senang berlangganan di Pudam Banyuwangi dikarenakan airnya bersih dan jernih, dan jika ada pengaduan, penanganannya sangat cepat. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. Kutus-Kutus, satu-satunya minyak herbal ajaib yang siap mengatasi segala penyakit, serta dapat menjaga kesehatan tubuh secara alami. Dengan kandungan puluhan tanaman herbal yang disatukan dan diolah secara khusus, minyak Kutus-Kutus dapat mengatasi puluhan penyakit seperti asam urat, rematik, syaraf kejepit,
nyeri otot, pegal linu, encok, vertigo, migrain, ambeien, mabuk perjalanan, MAH, dan masih banyak manfaat yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Bowo, usia 51 tahun. Saya kena penyakit stroke. Alhamdulillah sekarang saya memakai obat kutus-kutus. Sekarang saya sudah mulai sembuh. Terima kasih kutus-kutus. Ini pernah sakit saraf jepit, terus anak saya membeli obat kutus-kutus untuk saya, terus diobatkan dengan saya, dioleskan, ini kok berkunjung sembuh. Ini aku pakai kutus-kutus seterusnya, ini aku bisa sembuhnya karena pakai kutus-kutus. Ini saya dimana-mana nggak bisa kunjung sembuh, sembuhnya dari kutus-kutus ini. Aku terus sekarang mengonsumsi kutus-kutus seterusnya. Juga ada caranya biar nggak telat, biar sehat selalu. Terima kasih kutus-kutus. Saya sudah sembuh dari penyakit saraf jepit. Alhamdulillah. Cukup balurkan minyak kutus-kutus secukupnya di area telapak kaki dan punggung, serta titik tubuh yang mengalami keluhan dijamin sembuh. Selain sudah banyak membahagiakan keluarga Indonesia, kini kutus-kutus sudah berkembang untuk kebutuhan perawatan tubuh khusus, dari ujung rambut hingga ujung kaki. Jadi, tunggu apa lagi? Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli hanya di Depo Utama Jalan Hasyim Asyari, nomor 100 Genteng, Banyuwangi, dan reseller resmi yang tersebar di Kabupaten Banyuwangi dengan harga Rp170.000. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. Ayo datang ke Warung Sebelang yang berada di Desa Padang, Kecamatan Singojuru. Kini Anda bisa menikmati sensasi menginap bersama keluarga dengan nyaman dan fasilitas lengkap. Bangunan berupa villa khas ala Eropa juga menambah indah pemandangan di sekitar Warung Sebelang. Rasa betah pengunjung dibuktikan dengan inginnya mereka berlama-lama di kawasan yang dikelilingi hamparan sawah yang menghijau itu. Ada yang berselfie ria, senam, bernyanyi, berenang, kuliner. Mari jangan lewatkan liburan Anda datang di Warung Sebelang.